Oke. Kita lanjutkan mengenai kalau kemarin kita lebih banyak membahas historinya, keperluannya, bagaimana dia berkembang, basic mengenai biomaterial processing seperti apa. Nah, kita akan fokus ke salah satunya nih di sini yaitu 3D printing dan kita akan fokus ke material-material yang bisa digunakan dalam proses 3D printing. Mungkin di sini sebelumnya ada yang sudah pernahkah melihat alat 3D print 3D 3D printer atau mungkin pernah apa ya menggunakan jasa 3D printing begitu? Saya Ada pernah melihat produknya, Pak. produknya. Tapi pernah Kalau melihat alatnya? ya alatnya juga pernah. Oke. Nah, nanti mungkin alhamdulillah kita di praktikum ETB tahun ini ada apa ya peremajaan materi dan salah satunya nanti juga ada 3D printing. Jadi teman-teman juga bisa kita punya satu akhirnya di lab ada di lab lantai 5 nanti untuk praktikum ETB 2 ini ada materi baru yaitu 3D printing. Nanti bisa lebih relate sih ya teman-teman di sini. Jadi materi kita di pemrosesan biomaterial teman-teman dapat hands on-nya langsung di ETB 2. Nah, ini berbeda dengan teman-teman yang ada yang nggak ambil mata kuliah pilihan ini gitu ya. Jadi nggak dapat basicnya seperti apa kayak gitu. Oke, kita akan membahas mengenai materialnya nih. Ini karena kita apa fokusnya di pemrosesan biomaterialnya, kita harus tahu dulu secara proses dia seperti apa dan kemudian material apa nih yang cocok digunakan untuk proses menggunakan 3D printing kayak begitu. Nah, di sini materialnya ini banyak macamnya. Kalau kalau yang sudah pernah dicoba itu ada beberapa ya. Contoh ini yang pertama adalah konkrit. Konkrit di sini tuh semacam apa ya? Beton gitu ya. Itu sudah ada yang mencoba dan ya untuk aplikasi yang berbeda gitu ya, bukan untuk apa aplikasi biomaterial begitu. Nah, itu sudah ada dan bisa. Tapi di sini berarti printingnya itu nggak main-main, berbeda gitu ya. Bukan 3D printer yang seperti kita lihat mungkin yang ada di lab dan lain sebagainya, agak berbeda. Kemudian ada juga yang metal. Metal di sini jadi bentukan awalnya berbeda. Mungkin teman-teman nanti yang oh ya ini ya yang mungkin sudah pernah lihat sebelumnya tadi seperti sashi, mungkin nanti yang teman-teman lihat juga di apa di ETB 2 yang kita punya itu 3D printernya bahannya itu padat tapi bukan yang metal, tapi yang polimer, bentuknya namanya filamen gitu ya. Nah, ada juga memang untuk yang 3D printer yang bahan awalnya itu dia metal gitu. Memang ini ya apa namanya eh, logam dan bentuk awalnya dia serbuk gitu. Makanya dia bilang di sini powder gitu. Nah, ini ada juga, tapi kayaknya secara proses dia jauh lebih susah karena kan sebenarnya kalau di 3D printer yang kita tahu tadi ya yang menggunakan metode FDM misalkan fuse deposition modeling atau method itu base-nya adalah eh, proses pelelehan sebenarnya. Makanya yang dipakai tadi polimer yang jauh lebih apa ya, lebih mudah begitu ya dibentuk, dicetak ketika dia itu dalam bentuk lelehnya gitu. Yang kemudian dari leleh itu dibentuk sesuai dengan yang kita inginkan, di print atau dicetak sesuai yang kita inginkan, dan kemudian dia akan mengeras. Nah, itu sudah apa namanya yang umum gitu ya. Kemudian ada juga yang mencoba mengembangkan ini di kulineri gitu. Jadi yang dicetak itu sesuatu yang mungkin secara sifat mirip ya dengan tadi yang filamen begitu, yaitu adalah coklat di sini. Atau mungkin kalau bukan coklat, bisa juga beberapa bahan masakan lain yang dia itu secara sifat itu mirip. Jadi dia awalnya padat, kemudian ketika dipanaskan dia itu leleh dari lelehannya ini kemudian bisa mengeras kembali. Nah, ini yang jadi apa ya parameter utama syarat istilahnya syarat bahan yang bisa digunakan untuk 3D printing 3D di 3D printer atau di proses 3D printing. Karena kalau misalkan nggak bisa setting ya dia jadinya luber lagi gitu. Bisa. Gitu. Nah, kemudian ini yang jauh lebih menarik, ini yang ke selanjutnya di sini ya, itu adalah living tissue. Jadi
jaringan yang hidup pun sekarang sudah mulai bisa untuk dicetak juga atau yang nanti yang kita sebut sebagai dengan 3D bioprinting yang artinya di sana kita mencoba mencetak jaringan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi istilahnya butuhnya nanti yang mau dipakai seperti apa ya kita tinggal mencetaknya sesuai dengan informasi tersebut gitu. Nah, ini yang sudah mulai banyak dikembangkan. Nanti mungkin eh, saya rasa mungkin kalau pertemuan hari ini kita belum bisa masuk ke 3D bioprinting. Semoga minggu depan kita bisa banyak membahasnya lebih dalam gitu. Karena hari ini kita fokus ke lebih ke prosesnya, material dan prosesnya. Kalau yang paling umum tadi sudah saya sebutkan ya, materialnya yang eh, paling banyak digunakan paling umum itu adalah polimer. Ini yang paling kenapa kok polimer? Satu alasan paling utama adalah ya karena dia yang paling mudah dibentuk. Kalau mungkin teman-teman masih ingat di materi apa biomaterial ya, mata kuliah biomaterial, kita punya 4 macam pembagian material, ada logam, keramik, polimer, komposit. Dari keempat ini yang paling versatile untuk masalah bentuk itu adalah polimer. Gampang di apa ya diotak-atik lah dari sisi bentuknya sehingga secara proses untuk 3D printing dia akan yang paling paling oke gitu, paling cocok. Kalau metal sama keramik kira-kira kenapa ya kalau susah untuk di print gitu? Kalau menurut teman-teman. Kita belum berbicara komposit ya, metal sama keramik dulu. Kalau karena tingkat derajat lelehnya tinggi Pak, jadi dia jadi eh, lelehannya lama, terus tambah lama lagi 3D printnya. Oke, terkait dengan waktu lelehnya dia, akhirnya dia jadi susah nih untuk diproses menggunakan 3D printing. Selain itu mungkin ada yang punya pendapat lain. Selain dari sisi waktu, apa waktu dan juga titik lelehnya tadi ya. Apalagi kira-kira? Ada lagi? Masih berkaitan proses. Tadi kan kalau disebutkan ini ya, tadi Sobat Sashi ya, berkaitan sama bagaimana dia leleh, kemudian waktu untuk di printnya itu jadi lama karena menunggu lelehnya itu lama. Dia butuh suhu yang tinggi nih untuk melelehkan. Ya kita tahu sendiri logam sama keramik titik lelehnya jauh lebih tinggi ya dibandingkan polimer. Selain itu, apalagi satu lagi nih pasangannya. Jangan lupa tadi ada proses ketika sudah di print dia leleh, kemudian kita cetak itu butuh apa? Dia harus apa nih yang kita cetak? Buat dia beku lagi Pak, maksudnya buat dia bisa berdiri sendiri. Nah, ya itu ya. Waktu settingnya atau setting time-nya Set. ini, nah benar ya. Setting time-nya ini benar-benar salah satu parameter penting juga yang akhirnya istilahnya habis dilelehin, dibentuk. Dari bentukannya ini jangan sampai tadi yang saya bilang, jangan sampai dia bleber gak jadi bentukan yang kita pengen. Tapi dia harus apa ya istilahnya sesegera mungkin ketika dilelehkan kemudian ketemu sama suhu ruangan, dia harus set gitu. Itu adalah material yang paling pas untuk proses 3D printing. Kalau dia nggak langsung set, ya nggak jadi bentuk yang kita inginkan. Jadi kayak apa ya, agak percuma juga gitu. Makanya nanti kalau yang kayak metal itu ya, yang bentuknya powder, dia ada semacam treatment khusus yang harus dilalui agar dia itu secara proses setting bisa terjadi lebih cepat kayak gitu. Jadi sepaket ini harus dipenuhi. Dia lelehnya oke dengan suhu yang masih bisa apa ya ditolerir, tapi settingnya pun juga harus pas. Jangan sampai terlalu lama sehingga dia jadi mengalami deformasi gitu bentuknya, nggak sesuai yang kita inginkan. Nah, dua ini yang kemudian jadi patokan kenapa kemudian polimer itu yang paling pas memang untuk proses ini.
Walaupun kemudian ya banyak juga yang mengembangkan untuk yang metal. Nah, ini kalau dari tiga bahan ini. Nah, sekarang kalau misalkan nih bahan keempat nih yang kemudian itu dia eh, apa ya namanya eh, banyak juga dilirik nih itu adalah komposit. Jadi kalau ternyata logam sama keramik sendirian nggak bisa, ya udah dicampurin aja berarti apa ya diincorporate gitu ke dalam polimer sehingga dia bisa eh, apa ya dicetak dengan baik. Istilahnya apa ya ketika dicampur base-nya tuh banyak polimernya, tapi di dalam polimernya ini di rantai-rantai polimernya itu ada keramik atau metal yang menyusup di sana. Kayaknya kalau metal agak susah sih, mungkin keramik yang lebih jauh lebih pas dan banyak dilirik gitu. Dan ini yang kemudian lagi banyak dikembangkan nih sekarang. Jadi misalkan case-nya kalau keramik kita nggak akan jauh-jauh dari ortopedi ya. Kalau nggak ortopedi ya berarti yang base-nya itu adalah tulang dan gigi. Itu ya eh, apa ya semacam implan-implan yang dibutuhkan itu dicetak. Tapi dalam bentukannya dia adalah tadi gabungan antara polimer dan keramik. Keramiknya bisa macam-macam, hidroksiapatit, ada juga yang apa ya kalau selain hidroksiapatit yang eh saya agak lupa. Nah, saya pernah tahu beberapa, tapi yang paling banyak memang hidroksiapatit karena ya yang paling apa ya dekat dengan tulang ya ini nih. Tapi ada juga beberapa yang lain seperti misalkan Anda yang pernah dengar ini enggak? Carbonated hydroxyapatite. Jadi ntar saya tulisin ya. Mungkin kalau yang pernah dengar ini. Carbonated hydroxyapatite. Hampir mirip sama hidroksiapatit tapi dia agak beda nih. Ada istilah depannya ada carbonated. Artinya di sana ada penggantian gugus fosfat dari hidroksiapatit dengan gugus karbonat. Tapi nggak sepenuhnya yang diganti. Ada yang masih ingat nggak rumusnya hidroksiapatit apa? Rumus apa ya? Rumus kimianya ya. Di dalamnya ada apa aja, kemudian ada berapa jumlahnya. Ada yang ingat nggak? Ada hidroksiapatit, base-nya itu karena dia dari tulang, pasti dia punya apa namanya eh yang utama dia apa nih base-nya? Mungkin base utamanya ada kalsium ya, Pak. Kalsium. Oke. Setelah kalsium, Kalau Fosfat, hidroksil, fosfat sama hidroksil. Oke, ada tiga nih. Sekarang jumlahnya ada berapa ingat nggak? Berapa kalsiumnya, berapa hidroksilnya, berapa fosfatnya? Spesifik ya kalau hidroksiapatit dia punya angka tertentu memang. Ya nanti jadi patokan Ca per P kalau masih ingat. Ada yang ingat nggak berapa berapa jumlahnya? ini saya cari di internet, Pak. Kalau kalsiumnya itu 5, 5, fosfatnya 3, 3, Ca-nya fosfat. 1 ya, Pak. Nah, ini kurang pas nih kayaknya ini nyarinya nih. Coba cari lebih pas. Teman-teman harus ingat, hidroksiapat itu selalu Ca per P-nya itu 1,67. Itu adalah angka, istilahnya apa ya, angka keramatnya hidroksiapatit yang dari tulang manusia itu angka paling apa ya, yang dicari itu 1,67. Yang itu muncul dari 6 per 4. 6 punyanya kalsium, 4 punyanya fosfat. Jadi Ca-nya itu ada 6, fosfat kan P-nya cuma satu ya, fosfornya itu 4. Jadi 6 per 4 itu kan 1,67. Nah, ini yang jadi angka patokannya. Nah, pada carbonated hidroksiapatit kan fosfatnya itu ada 4 nih aslinya. Nah, dia itu eh, berkurang dan ada gugus karbonatnya di sana. Ada yang bilang dengan bentuk yang seperti ini itu jauh lebih menguntungkan. Nah, saya belum belum lihat detailnya ya, tapi mungkin nanti bisa jadi salah satu apa akan saya jadikan salah satu bahan topik presentasi nih untuk tugasnya teman-teman untuk
memprosesnya seperti apa sih? Apakah beda dengan hidroksiapatit yang biasa? Nanti bisa jadi salah satu topik yang bisa kita bahas ya. Gitu. Nah, itu carbonated hidroksiapatit yang kemudian bisa tadi ya, sama kayak hidroksiapatit dia dicampurkan dengan polimer yang kemudian dibentuk menjadi bahan pembentuk bahan baku 3D printing kayak gitu. Bahan bakunya apa? Polimer yang dipakai. Nah, ini yang macam-macam ya. Yang saya tahu dari beberapa yang pernah saya baca itu ada yang paling banyak PLA karena yang paling mudah apa ya mudah untuk di 3D print itu base-nya itu paling banyak PLA, polylactic acid, kemudian kalau nggak PLA PCl, polycaprolacton. Ini dua yang cukup banyak kemudian di blending dengan hidroksiapatit kemudian untuk menghasilkan apa ya 3D printed scaffold kayak gitu. Kira-kira kalau menurut teman-teman di sini memungkinkan nggak ditambah polimer yang natural untuk proses 3D printing? Polimer natural tuh yang kayak kolagen, gelatin, eh, apa kitosan, kayak begituan. Kira-kira memungkinkan nggak? Menurut saya memungkinkan sih, Pak. Terutama kalau gelatin itu ada sifat gelnya, Pak. Jadi mungkin bisa membantu membentuk eh, membentuk hasil dari 3D printingnya itu bisa lebih beku gitu, Pak. Oke. Ada yang punya pendapat lain mungkin? Kalau dari saya sih bisa, cuman kayak rasio antara bahan yang natural sama buatan kayak artifisial yang kayak polimer dan segala macamnya itu bisa lebih tinggi karena takutnya yang kayak kata Sasi tadi eh, kurang bisa apa panasnya mungkin apa kayak pokoknya tentang urusan panas tinggi suhunya itu loh Pak kayak filamennya apakah bisa membeku kembali apa enggak apakah kalau mencair pas dipanaskan filamennya itu nggak keenceran yang kayak gitu sih Pak. Oke. Nah, ini ada dua poin penting nih yang disampaikan Nismara sama Naila ya. Jadi benar tadi yang disampaikan memungkinkan ya sebenarnya kalau saya bilang pun masih bisa. Dan tadi Nismara menyebutkan ada gelatin ini adalah salah satu polimer alam yang dia itu apa ya temperatur sensitif gitu kita dibilangnya. Jadi ketika suhunya itu berbeda dalam suhu yang berbeda dia itu punya bentuk yang berbeda. Gelatin kalau dalam suhu ruang dia itu bisa berbentuk kayak apa ya gampangnya bilang ya eh, bukan bukan gel. Kalau yang suhu ruang itu masih bentuknya butiran-butiran itu bisa gelatin. Ya mungkin yang bakal ditemui di pasaran kalau teman-teman nanti mau mengambil topik skripsinya dengan gelatin itu bentuknya serbuk atau butiran kalau yang pada suhu ruang. Tapi kalau suhunya apa ketika dia dicairkan gitu ya, mau kita buat larutannya, kalau dia di suhu ruang, dia jadinya tuh kayak jelly, kental ya namanya gelatin gitu ya, kayak jelly. Jadi dia akan kenyal, kental kalau suhu ruang. Tapi kalau suhunya naik di atas sekitar 40-50 derajat, dia akan cair. Ini ada kaitannya sama yang disampaikan Naila tadi. Karena dia cukup peka terhadap suhu, ketika dia berada di suhu ruang, dia akan set lebih mudah dibandingkan polimer-polimer yang lain. Kolagen, kemudian apalagi ya selain kolagen. Saya agak lupa Hidrogel ada bisa nggak, Pak? apa? Hidrogel. Kalau hidrogel itu sebenarnya bukan salah satu jenis biomaterial ya, tapi kalau bisa saya bilang dia itu hidrogel itu lebih ke bentuknya kayak gitu. Hidrogel itu polimer kayak gimana pun, tapi dia itu base-nya itu adalah hidro atau air itu disebut sebagai hidrogel. Yang bentuknya pasta sampai yang bentuknya kayak jelly itu disebutnya hidrogel.
asalkan base-nya itu adalah air kayak gitu. Eh Mungkin gini, kalau kita bilang itu yang kalau misalnya kita sebut sebagai apa ya nama dari si polimer alamnya tadi lebih ke kayak kitosan, kolagen, gelatin, yang seperti itu. Kalau hidrogel lebih ke bentuk kalau misalnya saya bilang. Tapi dia bukan termasuk yang ini bukan termasuk empat yang kayak apa polimer, logam, keramik dan komposit. Nah, dia itu udah ada bentukan sendiri begitu. Itu yang kadang itu memang agak membingungkan ya istilahnya. Tapi sering dipakai istilah hidrogen. Nah, kembali ke yang tadi ya. Pilihan gelatin kalau mau dipakai dicampur untuk menjadi bahan 3D printing itu termasuk pilihan yang baik karena tadi sifatnya dia peka terhadap suhu. Itu nggak dimiliki tadi yang lain kayak misalkan apa kolagen itu nggak bisa seperti itu. Atau kitosan, saya agak ragu sih kalau kitosan. Tapi dia nggak yang peka terhadap suhu kalau kitosan. Yang peka terhadap suhu tadi gelatin itu yang paling pas. Nah, sama tadi yang sempat disampaikan Naila juga, susahnya kita ketika pakainya itu adalah komposit adalah masalah melting time sama setting time-nya, melting temperature sama setting time-nya. Nah, tadi dua parameter ini juga yang apa ya, jadi gambling gitu. Mungkin dia gampang leleh, tapi untuk kembali dia set itu nggak semuanya bisa. Nah, makanya harus tadi apa terkait dengan komposisi itu sangat-sangat diperhatikan ketika membuat. PR-nya kalau mau melakukan 3D printing yang komposit eh, campuran-campuran kayak gitu, kita harus bisa nih membentuk campuran tadi menjadi bentuk filamen. Nah, ini PR sendiri ya. Jadi sebelum di 3D print, campurannya tadi harus bisa dibentuk menjadi filamen. Ini ada proses tersendiri namanya extrusion. Ada yang pernah dengar nggak? Atau ekstrusi bahasa Indonesia. Jadi dia itu semacam tadi yang awalnya bentuknya biasanya itu padat ya, yang bentuknya padat atau dia serbuk. Kemudian dia itu akan coba dilebur, dilelehkan, baru kemudian dia akan dibentuk menjadi filamen-filamen. Jadi semacam dicetak jadi apa ya? Jadi bentuk yang silinder panjang gitu. Nah itu tadi kalau proses itu bisa jadi filamen, nah itu akan baik ketika dia dilakukan 3D printing. Tapi kalau menjadi filamen aja susah, nah jangan coba-coba deh. Jadi PR tersendiri itu. Oke, tadi kalau komposit itu masih memungkinkan, tapi hati-hati tadi terkait dengan apa komposisinya. Ada yang lain ini, ada yang tahu nggak kalau botol apa, air mineral tuh bahannya tuh apa? Nama kimia bahannya apa? Ada yang tahu nggak? PP, PP, polipropilen. Boleh. Selain itu, ada tiga atau empat gitu ya jenisnya biasanya yang umum. Ada polipropilen. Selain PP PET, ada lagi PET mungkin Pak. apa? PET. PET, poli polyethylene terephthalate. Ini agak agak susah namanya. Ada lagi? Satu lagi mungkin yang cukup umum juga untuk bahan plastik apa ya? Kemasan umum gitu. Tapi kalau aqua biasanya dua ini sih yang paling banyak. Satu lagi tuh PE yang jauh yang juga banyak dipakai. Polyethylene. Nah, dari tiga ini saya pernah tahu ada teman saya dosen mana ya? UNES atau UNS? UNES. UNES Semarang. Nah, itu eh, beliaunya dosen teknik kimia kalau tidak salah. Nah, beliaunya membuat filamen, filamen untuk 3D printing, tapi bahannya adalah PET yang kemudian digabung kalau nggak salah dengan hidroksi apatit. Nah, itu bisa. Jadi akhirnya bisa dibuat 3D printing, menghasilkan scaffold, bahannya itu polimernya PET sama hidroksi apatit di dalam. Nah, itu bisa. Atau PP pun juga bisa. PP juga termasuk salah satu bahan yang sering dipakai untuk 3D printing juga.
Ini bisa juga dipakai. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, itu tadi dari sisi bahan memang se versatile tadi itu ya, kalau terkait dengan polimer khususnya untuk 3D printing ini. Dan sebenarnya masih banyak macam yang lainnya ya, dari polimer-polimer lain yang bisa digunakan untuk 3D printing. Salah satu yang lain mungkin yang belum tersebut di sini itu adalah silicon rubber. Nah, itu ada juga. Jadi 3D printing menggunakan silicon rubber yang nanti hasil 3D printnya itu elastis gitu. Itu ada yang seperti itu. Kalau yang lain seperti yang tadi apa PLA, PET ataupun yang PP, PP mungkin nggak nyata. Terutama PLA sama PET itu kaku jadinya si hasil 3D print-nya itu kaku. Tapi kalau silicon rubber itu lebih elastis. Kalau PP itu di antara dua tadi itu kayak gitu. Nah, ini gambarannya yang tadi disebut dengan filamen tuh yang kayak gini. Dia bentuknya di pool kayak begini, digulung gitu ya. Bahkan udah ada aditif macam-macam, dia itu ada warna-warninya sekarang. Nggak cuma satu warna aja gitu. Kalau bentuk filamennya seperti ini ya, dia macam-macam, mostly yang biasanya lebih lebih banyak macamnya itu yang base-nya PLA atau resin ini cukup banyak ya. Kalau yang resin yang tadi, kalau yang resin itu berarti 3D printing-nya menggunakan metode STL, stereo litro SLT, STL apa SLT? STL, stereolitografi. Tapi kalau yang PLA itu yang metodenya FDM, Fuse Deposition Modeling atau Method, kayak gitu. Lebih bagus yang mana? Nah, ini macam-macam sih ya, tergantung ini alatnya kalau yang seperti ini. Jadi eh, hasilnya sebenarnya kalau kita lihat dari kualitinya itu kalau dari sifat mekanik biasanya sangat tergantung sama bahannya. Jadi kalau kita pengen istilahnya yang lebih kaku, nah itu pakainya ya PLA atau resin kayaknya juga lebih lebih kaku sih ya. Tapi kalau pengennya yang lebih elastis, nah pilihannya adalah silikon rubber atau PP, polipropil. Itu yang banyak dipakai. Ada yang pernah punya atau lihat nih yang kayak gini? 3D printer tapi bentuknya bolpen kayak gini nih. Ini cukup rame juga karena di beberapa sekolahan gitu ya. Saya pernah tahu dipakai untuk pembelajaran gitu. Ada yang pernah lihat nggak? Kan di ini Budiah tuh punya, Budiah Hikmawati tuh punya kayaknya. Pernah tahu Pak, dulu sempet viral. Ya, ya, ini ya dia dibentuk bisa bentuk macam-macam gitu tapi kayak pakai bolpen gitu. Cuma ya ini ya ketika pakainya bolpen ya satu yang jadi kurang adalah terkait dengan presisi. Kalau kita pakainya 3D printer itu presisi dari si alatnya sangat dijaga gitu. Terkait seberapa jauh dan lain sebagainya. Ngikuti sama model yang kita pengen. Tapi kalau pengennya freestyle, nah ini ada yang bentuknya bolpen bahkan ya. Seperti ini. Itu ada. Ini contohnya. Nah, ini tadi yang sempat saya sebutkan di awal ya. Jadi, yang di print di sini bukan cuma bahan-bahan kecil gitu ya. Bahkan tadi bisa aja printing, tapi bahan yang di print itu adalah konkrit atau beton gitu ya. Sampai ada yang mencoba membuat gitu ya, printer tapi untuk rumah nih ada. Kira-kira nih ya, kalau ini ada pertanyaan kayak gini. What are the advantages of 3D printing houses? Kira-kira ada ini nggak ada untungnya nggak kalau punya apa rumah tapi dari hasil 3D printing gitu. Kira-kira apa nih untungnya? Nggak usah bayar tukang, Pak. Nggak usah bayar tukang, jadi cuma satu operator gitu ya, selesai bisa eh,
apa ya, biar alatnya yang kerja gitu. Ada lagi, ada lagi. Mungkin kalau pakai 3D printing lebih presisi mungkin ya Pak dibanding buatan manusia. Bisa lebih presisi dibanding buatan manusia. Jadi jarang salah ya, tergantung si alatnya gitu. Oh iya Pak. Ada lagi, ada lagi. Presisinya nggak usah bayar tukang, presisinya apalagi. Untungnya nih kalau punya 3D printing rumah dari hasil 3D printing. Ada lagi? Mungkin lebih cepat untuk jadi ya Pak. Nah, bisa lebih cepat tuh jadi karena prosesnya pakai machining ya, alat seperti ini. Nah, itu tadi kelebihannya. Sekarang kalau apa kayak apa ya kebalikannya berarti disadvantages ke kerugiannya. Apa sih kerugiannya kalau pakai yang seperti ini? Mungkin lebih mahal ya Pak. Soalnya menggunakan alat seperti itu, jadi mungkin biayanya lebih mahal. Biayanya lebih mahal karena di sini pakai alat. Ya tadi ya ini jadi kompensasi karena nggak bayari tukang tadi ya. Selain itu selain terkait biaya apa lagi? Parameter apa lagi yang jadi cukup rumit nih di sini ketika akhirnya harus pakai 3D printing gitu, bangun rumah gitu ya. Dan di sini ini beton semua. Mungkin harus membuat program atau desainnya dulu, Pak. Nah, itu ya. Desainnya harus detail. Jadi teman-teman bayangin ya, kalau kita mau buat 3D printing kan kita harus punya modelnya dulu, punya bentukannya dulu gitu kan ya. Mungkin kalau bentukan kecil-kecil nggak apa desainnya nggak akan rumit-rumit dan lain sebagainya, bisa aja gitu. Bentuk yang aneh-aneh gitu ya. Tapi bayangin sekarang yang dibangun ini rumah. Bayangin segede apa si 3D printernya harus bisa mengcover seluruh area rumahnya. Dia harus bisa istilahnya apa ya gerak kanan kiri dan lain sebagainya dan satu kali proses sebenarnya ya. Nah, nanti di belakang ada nih beberapa apa ya plus minusnya gitu ya kalau pakai 3D printing sama beberapa kesalahan yang bisa terjadi gitu di proses 3D printing. Oke. Sekarang kalau di industri 3D printing ini sudah seluas apa sih dipakai gitu ya? Kalau di industri di sini sudah macam-macam. Yang paling banyak saya tahu mungkin lebih ke apa otomotif karena untuk mencetak yang apa namanya bodinya dan lain sebagainya itu sudah ada yang memanfaatkan arsitek bahkan yang aerospace yang kita kemarin sempat bahas di apa historinya ya sudah ada yang dibawa tahun 2014 apa ya itu ada hasil 3D print yang dipakai kemudian untuk di aerospace begitu atau yang paling juga banyak sekarang dikembangkan ya untuk medical and dental ya ini yang di yang kita gitu ya kayak gitu. Tapi apakah kemudian di sini menguntungkan? Ya ada plus minusnya tadi ya terkait dengan proses jadi nggak butuh banyak tenaga sebenarnya karena di sini tenaga yang dibutuhkan adalah operator si 3D printernya sama desainernya begitu. Yang kemudian kalau udah proses 3D print akan berjalan terus menerus. Nah, kelemahannya adalah ini yang kemudian dia itu kalau buat satu model dia satu kali jalan proses. Ketika prosesnya tiba-tiba terganggu di tengah jalan, dia harus ngulangi lagi dari awal. Dan yang tadi udah dibentuk nggak bisa dipakai gitu. Karena ya memang apa ya
jadi nggak penuh gitu kan modelnya, jadi nggak lengkap gitu. Ini juga yang sering terjadi kendala karena kan mesin 3D printernya itu harus on terus menerus gitu ya. Permasalahan yang sering terjadi tiba-tiba ketika misalkan tegangannya itu turun atau kemudian ada permasalahan di apa namanya si mesinnya. Nah, bisa aja dari sisi bentuk yang kita inginkan tampilan luarnya oke nih. Nah, tapi di dalamnya itu bisa aja dia itu nggak fully compact seperti yang kita inginkan karena mungkin tadi ada gangguan di kelistrikan atau mungkin ketika ngeprint istilahnya apa ya tintanya macet nih atau kalau di sini berarti bahannya itu yang keluar dari si printernya itu macet sehingga akhirnya menimbulkan lubang-lubang di dalamnya. Nah, yang kayak gitu yang akhirnya itu dia apa ya menurunkan kualitas dari hasilnya. Nah, ini ya, kalau advantages-nya paling banyak kalau terkait dengan 3D printing in common ya, secara umum gitu. Tadi, masalah kecepatannya, tadi udah sempat disinggung ya. Jadi kecepatannya dia pasti jauh lebih cepat secara proses. Kemudian, nah ini ada single manufacturing proses. Jadi semua proses pembentukannya satu kali proses. Dia ini di plus sama minus juga sih sebenarnya ya. Satu kali proses, jadi istilahnya nggak ada proses-proses lain yang dibutuhkan. Tapi di sisi lain, kelemahannya kalau ada permasalahan ya ulang lagi dari awal jadinya. Kayak gitu. Kemudian kelebihan lainnya ada freedom-nya. Kita bisa membentuk apa saja sesuai dengan keinginan kita, asalkan kita bisa bentuk modelnya. Itu ya. Jadi ada kebebasan untuk membuat modelnya. Sama, nah ini easy customization and personalization. Jadi karena dia freedom sangat ngikut sama keinginan si pendesainnya gitu, desainernya untuk mendesain seperti apa yang dipengin yang mau dicetak kayak gitu. Untuk 3D printing sebenarnya prosesnya itu nggak sekedar hanya dicetak gitu aja. Ada beberapa proses yang juga harus dilewati agar hasil 3D printing di sini tuh bisa lebih baik begitu. Nah, itu beberapa prosesnya misalkan kalau ada istilahnya apa ya bagian tepi-tepinya itu nggak bagus, nggak halus, nah itu kita harus ini ada proses namanya grinding gitu ya. Jadi kita haluskan tepi-tepinya gitu. Biasanya kalau yang saya tahu nih ya, misalkan bahan tergantung bahan sih ya kalau ini. Kalau misalkan bahannya itu eh, apa namanya tadi yang umum PLA, polylactic acid, itu dihaluskannya bisa pakai aseton. Ini ya, yang biasanya untuk apa ngilangin apa namanya kutek kalau nggak salah, sama kayak itu. Nah itu bisa dipakai untuk menghaluskan permukaan hasil dari 3D printing. Karena beberapa kalau dari kualitas si 3D printernya nggak bagus, itu kasar permukaannya, nggak jadi nggak yang apa ya detail gitu. Karena kadang itu agak bingung ya harus milih yang mana. Kalau kita pengen hasilnya halus atau detail, prosesnya akan lama. Tapi kalau pengennya cepat, ya dia akan tadi nggak bakal mulus gitu permukaannya. Jadi kadang harus diproses lagi agar jauh lebih halus gitu permukaannya. Nah ini teman-teman bisa lihat nih yang 3D printing kodok di sini. Lihat di bagian kaki yang depan. Di bagian kaki yang depan tuh lihat nih ada lubang-lubang itu kan ya. Nah, lubang-lubang ini sebenarnya nggak sesuatu yang nggak diinginkan gitu dalam hal ini. Tapi ini terjadi karena tadi dalam proses pencetakannya bisa aja mungkin si materialnya itu nggak secara mulus keluar dari ujung printernya atau ujung printernya itu kita sebutnya sebagai nozzle istilahnya. Jadi dari si polimer keluar dari nozzle-nya itu nggak mulus, nggak terus menerus gitu, sehingga akhirnya dari hasil cetakan muncul defect seperti ini. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, selain itu teman-teman lihat juga ini di bagian mata sama kepala katanya.
masih terlihat layer-layernya gitu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau misalkan bagian ini pengen dihaluskan, nah kita bisa memakai cairan aseton untuk menghaluskannya, kayak gitu. Pak, kalau di amplas bisa nggak? Ya, kayaknya bisa sih, tapi permukaan jadi kasar kalau pakai amplas. Tapi kalau pakai aseton bisa lebih mulus gitu. Oke. Kemudian kalau disadvantage-nya tadi sempat disebut sama eh siapa tadi ya? Hasna tadi ya terakhir. Eh, prosesnya jauh lebih rumit, lebih lama. Kemudian umumnya biasanya memang sesuatu yang kecil yang dicetak. Kalau yang besar seperti rumah tadi, PR banget sebenarnya itu ya untuk dicetak seperti itu. Kemudian, nah ini memang butuh ada post processing. Jadi yang setelah sudah dicetak untuk kemudian bisa dianggap lebih baik nih secara kualitinya, itu harus ada post processing. Tadi yang dihaluskan, dilihat lagi area-area yang mungkin yang lebih detail, apakah sudah tercover dengan baik atau tidak, kayak gitu. Dalam proses 3D printing atau mungkin yang istilah lainnya itu adalah additive manufacturing gitu ya. Itu ada tiga yang jadi parameter utama nih. Ada eh, waktu, waktu yang digunakan untuk mencetaknya, biaya pencetakannya, sama kompleksitas dari yang dicetak. Nah, ini ada apa ya istilahnya? Kalau kita pengen yang mana ya apa keseimbangan antara ketiga ini harus apa ya mengorbankan salah satunya gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Yang digambar di kiri di sumbu X ada complexity dari bagian-bagian yang dicetak, sama yang sumbu Y itu ada biaya pencetakannya. Kalau kompleksitasnya itu tinggi, maka biayanya juga tinggi gitu. Tapi kalau yang ini low sama middle, itu kalau di additive manufacturing atau 3D printing, kayak nggak ada pengaruhnya sebenarnya bedanya gitu kompleksitasnya, karena sama-sama proses yang sama gitu. Tapi ketika kompleksitasnya udah tinggi, nah yang tradisional itu akan lebih meningkat gitu. Yang bagian 3D printing atau additive manufacturing biayanya cukup meningkat ketika itu merupakan pencetakan yang tidak mungkin dilakukan menggunakan cara-cara tradisional. Nah, ini baru kemudian dia akan meningkat nih biayanya. Tapi kalau kita lihat di sini, secara biaya sebenarnya nggak yang terlalu jauh berbeda gitu ya. Karena memang satu proses yang sama, baik itu yang simple ataupun yang rumit, yang penting modelnya ada, biayanya nggak akan jauh-jauh banget bedanya gitu. Yang penting modelnya ada dulu gitu. Mungkin yang mahal tuh biaya membuat modelnya gitu, bukan biaya cetaknya. Bahkan kalau biaya cetaknya serumit apapun modelnya, eh, apa sama aja. Biasanya tuh kalau 3D printing satuannya tuh ada yang satuannya tuh masanya, masa atau apa beratnya dari si hasil 3D printingnya itu yang jadikan patokan atau volumenya. Nah, itu yang bisa jadikan patokan untuk biaya kayak gitu. Itu yang kemudian jadi apa bahan pertimbangan gitu ya. Nah, ini secara proses untuk mulai dari awal hingga akhir dapat hasil 3D printingnya banyak kemudian apa ya proses-proses yang harus dilewati. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat di sini ini ada gear gitu ya yang saling berpengaruh satu sama lain. Yang itu menunjukkan bahwa dari proses 3D printing ini banyak variabel-variabel yang memang harus diperhatikan. Misal di awal eh, apa kita membuat modelnya dulu nih. Di sini ada bagian namanya CAD model, Computer Aided Design Model. Yang modelnya di sini awalnya didesainnya di misalkan menggunakan AutoCAD, SolidWorks, apalagi biasanya Auto Fusion itu juga bisa dan masih banyak lagi atau SketchUp itu yang juga lebih apa user friendly gitu.
Nah, setelah dibuat modelnya, baru kemudian modelnya ini diekstrak biar jadi sesuatu yang bisa diterima untuk 3D printingnya. Setelah dapat modelnya, kita persiapan dulu nih. Persiapannya apa? Nah, persiapannya di sini yang awal filenya nih mendukung atau tidak gitu ya. Filenya untuk inputnya, nah ini saya agak lupa ya. Biasanya sih ada yang pakainya tuh STL. Apa filenya, file model itu .stl atau pakai file .step itu juga bisa kayak gitu dan macam-macam. Tapi kemudian dari file tersebut nggak bisa yang langsung serta-merta dimasukkan ke dalam proses 3D printing. Jadi dia harus melalui proses slicing dulu. Dia harus melalui proses istilahnya apa ya? Kita bagi mau jadi berapa layer sih nantinya ketika proses printing. Nah, itu ada software tersendiri untuk melakukan itu. Nanti mungkin akan lebih detail ketika teman-teman praktikum di ETB ya. Karena di sana ada semua prosesnya. Baru kemudian ketika itu udah bisa di print, parameter yang akan kita lihat lagi adalah materialnya. Tadi materialnya, apakah kemudian materialnya sesuai nih untuk proses 3D printing, apakah tidak dan lain sebagainya. Jadi itu harus diperhatikan. Baru kemudian setelah selesai, nah, proses pencetakannya. Dari proses pencetakan banyak juga parameter-parameter yang berpengaruh mulai dari suhu atau kelembapan lingkungan sekitarnya. Nah, biasanya makanya kalau 3D printing ini ruangannya tertutup ya, biar nggak terpengaruh sama suhu sekitarnya. Kemudian tadi ujung nozzle-nya. Mau seberapa detail sih hasil printing kita? Nah, itu akan berpengaruh ke hasilnya. Termasuk juga di sini resep melelehkan si filamennya. Nah, ini berapa harus dicari yang paling pas untuk proses pelelehannya. Jangan sampai kemudian suhu yang dipakai ini malah lebih rendah. Kalau lebih rendah ya nggak bakal leleh, nggak bakal bisa dicetak jadinya. Kayak gitu. Baru yang terakhir ini adalah yang berpengaruh lagi adalah post processingnya. Bagaimana kita kemudian ini ada namanya post curing. Post curing itu berarti setelah dicetak dia belum yang benar-benar ngeset nih. Dia harus dikasih treatment lagi biar setting dengan baik. Contoh misalnya tadi yang resin ya. Kalau yang resin itu post processingnya berarti dia menggunakan UV untuk dia setting si eh, apa hasil printingnya dengan baik itu. Atau ada juga yang ini cleaning support remove. Nah, ini adalah kalau kita mau mencetak sesuatu ada kalanya apa ya? Ini ada seninya gitu ya. Maksudnya adalah kita nggak bisa yang nyetak itu misalkan kalau mau kita nyetak bola nanti yang benar-benar dicetak sama si 3D printingnya selesai itu bentuknya bola. Itu akan sangat susah. Kenapa? Untuk menjaga dia biar nggak gerak dan lain sebagainya, stay in the apa ya, on the plate untuk tempat pencetakannya. Nah, itu berarti harus ada namanya support di sana. Supportnya apa? Nah, nanti dikasih seperti kayak tiang-tiang kecil di bagian bawah yang itu akan menahan model yang kita punya kayak gitu. Biasanya akan ditambahi gitu ya. Yang kemudian nanti kalau proses printing selesai, ini si support tadi itu bisa kita snap out gitu. Bisa kita apa ya gampangnya bilang kayak dilepas dengan mudah sehingga akhirnya nanti endingnya perlu ada grinding biar dia lebih halus lagi kayak gitu. Ini pun untuk membentuk supportnya itu macam-macam ya caranya. Ada yang istilahnya dia itu dibentuk kayak kubus, kemudian misalkan tadi bola gitu ya, bolanya di tengah, dia dikasih semacam apa ya support tadi itu ke ujung-ujung kubusnya. Ada yang kayak gitu. Ada yang cuma ditarik tambahi aja garis-garis ke bawah ke dasarnya. Ada juga yang kayak gitu. Jadi banyak sekali caranya untuk kemudian memberikan support ketika proses printing biar nggak terlalu banyak pergerakan gitu ya. Oke. Sampai sini dulu mungkin silakan jika ada pertanyaan.
Apakah sudah cukup jelas? Jelas, Bapak. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, untuk prosesnya sekarang. Nah, tadi sudah sempat kita singgung sedikit gitu ya. Prosesnya di sini tergantung sama materialnya. Tadi kita sudah sempat dikenalkan ada dua ya yang sering dipakai yaitu ada namanya stereolitografi atau STL, kemudian satu lagi adalah FDM yaitu Fused Deposition Modeling. Ini adalah dua yang paling sering kita temui, paling sering apa ya dipakai di alat 3D printing. Tapi sebenarnya kalau untuk proses itu ada banyak. Teman-teman bisa lihat di sini. Ada tiga macam basis untuk 3D printing. Ada yang dia liquid atau cairan, ada yang powder yang dia itu bubuk, atau yang bentuknya solid, yang bentuknya padat. Kalau bubuk kan dia masih apa serbu-serbu yang kecil-kecil. Nah, kalau solid itu yang lebih besar. Nah, ini yang ternyata banyak jenisnya. Yang paling banyak macamnya itu malah yang bubuk ternyata, terutama yang untuk mencetak metal tadi logam itu cukup banyak di sini. Dari sebanyak ini sebenarnya saya pribadi itu malah yang sering dengar itu tiga ya. Yang pertama dikenalkan tadi stereolitografi, yang di sini memakai memanfaatkan UV untuk proses settingnya. Yang kalau di bahasa sebelumnya kita sudah singgung, yaitu bahannya resin. Kemudian yang kedua yang FDM tadi itu yang ini yang bentuknya filamen. Semua yang filamen mostly pakainya ini ya fused deposition modeling. Jadi eh, hasil printingnya itu diletakkan ke atas, ke atas, ke atas dan tapi kemudian dia tuh menggabung jadi satu. Maka disebutnya fused deposition. Tapi selain itu ada juga yang powder. Kalau yang powder saya yang sempat tahu tuh yang paling atas, SLS, Selective Laser Sintering. Yang ini kemudian eh, banyak juga dipakai untuk yang apa namanya metal tadi itu. Tapi banyak juga yang lain ya sebenarnya di sini. Cuma mungkin apa ya karena banyak orang yang mengembangkan yang established itu enggak yang se booming yang STL, FDM ataupun SLS gitu. Oke, kita akan bahas mungkin dua di sini yang bisa saya ceritakan ke teman-teman. Yang pertama kita bahas yang SL atau STL gitu bisa disebutnya, yaitu stereolitografi. Jadi di sini ini adalah 3D printing yang awal pertama dikembangkan, yang dia itu di sini menggunakan laser ya prosesnya. Laser di sini dia men-scan resin begitu yang awalnya dia itu bentuknya liquid kemudian dibentuk untuk menjadi sebuah solid gitu. Jadi dia itu apa ya dipadatkan ketika bertemu sama UV baru kemudian yang dipadatkan membentuk sesuatu yang model yang kita dari model yang kita inginkan gitu. Biasanya kalau ini teman-teman bisa lihat nih di sini ya. Yang gambarannya gear ini yang ada di gambar sebelah kiri, ini gearnya gitu ya yang dicetak. Teman-teman lihat di bagian bawah ini ada sesuatu yang bentuknya kayak pipih memanjang jadi support. Ini yang tadi yang saya bilang nanti ketika udah selesai bisa di snap out gitu, bisa dia dipatahin gitu aja untuk kemudian lepas. Nah, kayak gitu. Walaupun yang FDM pun Pak ada beberapa yang pakai metode seperti ini untuk eh, mencetaknya. Yang ini dia tadi ya bahannya adalah resin yang di awal yang bentuknya liquid gitu. Tapi nggak semua bahan bisa dibentuk seperti ini ya. Dia kalau yang ini harus peka kalau terhadap laser UV begitu, biar dia bisa di-cure untuk jadi padat gitu. Jadi harus fotopolimer yang tadi peka terhadap cahaya gitu, biar dia bisa di setting ketika ketemu sama
si sinar tersebut gitu. Dan ini adalah salah satu yang paling akurat nih karena tadi dia lebih detail gitu ya dibandingkan metode yang lain. Tapi sayangnya kalau resin di sini dia dari stability-nya kurang oke ya. Kalau resin dia lama-kelamaan bisa aja jadi rapuh gitu. Bisa apalagi kalau resin ini ya dari segi warna mungkin ya itu bisa berubah over time. Nah, kalau yang fused deposition modeling itu bentuknya yang tadi sempat saya sebutkan. Jadi ada filamennya yang itu dikumpulkan menjadi sebuah pool, kemudian dia itu dipanaskan. Hasil pemanasannya ini yang kemudian jadi leleh, itu yang dibentuk menjadi modelnya. Kayak gitu. Yang paling umum dan paling mudah ini yang ini ya, yang fused deposition modeling dibandingkan yang lain begitu. Biasanya kalau ini kan tadi kalau yang stereolitografi itu dari bawah dibentuk menjadi model yang kita inginkan. Kalau ini tapi dia tadi kan bentuknya liquid kalau stereolitografi yang kemudian di curing menggunakan laser gitu ya UV. Kalau yang FDM ini dia itu tadi yang hasil leleannya ya sama-sama dibangun dari bawah ke atas sama kayak contoh sebelumnya itu pertanyaan yang mengenai piramid ya. Jadi dibangunnya dari bawah ke atas, kemudian eh, apa namanya prosesnya itu saling menumpuk dari satu layer ke layer selanjutnya kayak begitu. Nah ini yang saya bilang tadi ya, breakaway support material atau tadi ya yang bagian penopang-penopang itu cukup mudah untuk dihilangkan dengan cara ini snapping them off the part gitu. Jadi yang bagian supportnya itu bisa langsung dipatahkan dari bagian utamanya. Tapi biasanya secara proses karena ini lebih cukup detail gitu ya, biasanya sangat tergantung sama geometri dari si modelnya. Semakin rumit pasti proses semakin lama. Kayak gitu. Nah, oke. Sampai di sini mungkin silakan jika ada yang ingin bertanya. Mau izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau yang 3D printing yang kayak di foto ini, ya yang di foto awal Cover PPT ini ini, ya. iya, itu pakai ya stem cell kah atau filamennya gimana, Pak? Ya ini lebih kelihatan lebih futuristik. Oke. Nah, yang kalau yang di cover ini tuh lebih advance ya. Nanti sebenarnya masuknya ke 3D bioprinting kalau ini. Yang ini eh dia dicetaknya itu kayak yang lingkungannya harus yang lebih dijaga. Berbeda dengan 3D printing yang biasa, mungkin dijaganya di sini dalam batasan suhu, temperatur atau kelembapan. Biasanya itu suhu dua itu yang dijadikan salah apa patokan kelembapan sama suhunya. Tapi kalau kita udah berbicara bio, di sini banyak sekali ininya apa namanya parameternya gitu ya. Misalkan kalau yang di gambar ini ya, ini saya ngambil dari Google sih sebenarnya. Cuma di sini bisa teman-teman lihat ya, yang dicetak sama dia sebenarnya itu jaringan ini semacam pembuluh darahnya begitu, yang itu detail begitu. Jadi dia ngambilnya apa ya istilahnya mau mencetaknya nggak sekedar material utamanya saja yang kemudian dia pakai, tapi di sana banyak apa ya tambahan-tambahan yang kemudian menyesuaikan dengan dia mau dicetak dari apa. Itu yang bedanya yang bioprinting dengan 3D printing biasa. Misal tadi sempat disebutkan ada stem cell-nya. Biasanya stem cell-nya ini diletakkan ketika
bentukan hasil 3D printing itu udah selesai, Naila. Jadi bukan dalam proses pembentukannya. Pembentukan di awal seperti ini istilahnya mau ngasih membuat rumahnya aja yang sesuai gitu. Ketika rumahnya udah jadi, baru nanti dikasih penghuninya, sistem selnya, pemicunya gitu. Biasanya nggak sekedar bahan utamanya ya, tadi yang sempat saya sebutkan, tambahan yang lain, bukan yang stem cell-nya, sebelum stem cell itu masuk, itu biasanya sudah ada misalkan apa namanya growth factor-nya. Itu sengaja ditaruh di sana atau kalau growth factor lebih spesifik lagi, apa ya, semacam link linkage sel penanda dia mau jadi sel apa. Nah, itu yang kemudian dicoba dicetakkan di sini. Biar nanti kalau misalkan memang jadi jaringan, ya jaringan yang sesuai gitu. Jangan sampai secara apa ya, sifat-sifatnya itu nggak sesuai dengan yang ditujukan. Ini mungkin kalau bisa dilihat di sini ya, ini ada dua nozzle yang apa ya, nyampur di sini. Ada yang dari pusat di atas, ini yang besar. Teman-teman bisa lihat kursor saya nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah ini kalau nah yang di bagian besar ini dia biasanya ini adalah penyusun utamanya. Jadi penyusun yang di bagian yang besar-besar itu yang keluar dari yang nozzle besar. Ya, nozzle yang kecil ini yang kemudian support ngisi di dalamnya. Biasanya gitu. Kalau kita proses 3D printing kan sebenarnya dia prosesnya itu satu sumber gitu kan ya, satu sumber untuk kemudian nyetak semuanya. Tapi memang ada proses yang seperti ini juga gitu, ada yang dua seperti ini. Jadi memang kalau kayak gini biasanya materialnya itu berbeda. Apa yang dicetakkan itu berbeda sehingga ada dua nozzle kayak gini. Kenapa dibuat seperti itu? Biasanya karena punya tujuan berbeda. Misalkan nanti si nozzle yang kedua itu hanya mencetak di beberapa part tertentu, tapi nozzle yang besar digunakan untuk mencetak bagian utamanya gitu. Kalau saya pribadi saya belum pernah ya lihat 3D printing itu seperti apa, tapi kalau melihat paper-paper yang sudah berkembang hingga saat ini, wah, udah sangat pesat gitu ya perkembangannya. Bahkan sampai mencetak jaringan pun sudah ada gitu sekarang. Nanti mungkin minggu depan ya kita akan bahas lebih detail terkait dengan bioprinting. Bionya ini seperti apa sih bedanya gitu ya dengan bio 3D printing biasa. Begitu Naila? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Oke. Nah, kalau misalnya belum ada, sebenarnya materi saya habis sampai di sini. Kita akan lanjut minggu depan ya. Kita masih ada sisa waktu sebenarnya, masih ada setengah jam. Tapi masih belum saya siapkan penuh nih untuk yang 3D printing. Jadi untuk yang setengah jam ini di sini saya ada tugas sedikit untuk teman-teman yang nanti kita bisa bahas minggu depan sekalian dengan 3D printing. Kita bisa ketemu di kelas ya. Nanti biar lebih enak diskusinya. Jadi untuk sisa waktunya di sini ada tugas yang harus teman-teman kerjakan mengenai eh, tolong buat resume. Ini saya tuliskan di bawah sini aja ya. Nah, ini sudah saya post sebenarnya. Buat resume
3 sampai 4 halaman. Jangan lupa sertakan apa namanya? Referensinya. Kemudian nanti jawabannya disubmit di Hebat aja. Nah, di sini ada berapa orang ya? 17 ya harusnya kan ya. eh saya akan tuliskan beberapa topik, nanti teman-teman pilihnya bisa lewat chat di sini ya. Saya stop share dulu aja. Ada 17 ya. Oh, baru sudah 9. Um, 7 kurang 2. 'Habis ini silakan tulis di ini ya, di apa di chat untuk memilih topiknya. Jadi ada 9 topik, nanti tiap orang tiap topik maksimum 2 orang. Nah, ini ada 9 yang bawahnya sendiri. Ada jantung, pembuluh darah, telinga, ginjal, paru-paru, hati, tulang, gigi, dan kulit. Wah, itu yang skin kayaknya banyak tuh, ada berapa ini? Zaki, telinga, Naila, paru-paru, Salsa, tulang. Nah, yang skin ini udah 2 duluan nih, ada Sasi sama Hasna. Ini Smara harus ganti nih sama Egi. Tit tadi udah di atas ada Nanda sama Egi. Nashwa harus ganti nih. Kidney udah 2, liver udah 2. Yang bone, yang tulang Salsa sama Aldito. Herunisa harus ganti. Tadi saya tulis di ini ya, langsung di sini ya. Yang air tadi Wazaki. Kemudian Lang Naila. Salsa Bo. Nanda Tit. Titi blood vessel.
Sasi skin. Hasna skin. Nismara sama Egy ganti. Ntar blood vessel. Aldito tulang. Terus Tit Egy. Ini udah dua. Ini juga udah dua. Naswa ganti. Harunisa juga ganti. Aska liver sama Nismara. Katlea sama Karista kidney. Terus lung. Ada yang belum kah? Oh, Herunisa, iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 16 nih. Kurang kurang satu orang nggak sih? Oh, enough hard. Terakhir. Kalau misalkan nanti ternyata ada yang kesusahan mencari, misalkan mau cari eh, apa tisu yang lain selain dari ini, tapi nggak boleh sama kayak temennya ya, itu boleh nggak apa-apa, dipersilahkan. Jadi resume ya, jadi di sini lebih ke nanti teman-teman fokusnya itu adalah terkait dari eh, bahannya apa saja yang sering dipakai, prosesnya seperti apa, sama hasilnya kayak gimana. Mungkin fokus ketiga itu ya, ininya yang dibahas. Jadi yang dibahas fokus ke the materials, materialnya apa saja, the proses, sama resultnya. Ya, kita akan bahas nanti di pertemuan minggu depan. Karena ini juga cukup banyak macam-macam. Boleh ya, Inal? Oh, izin tanya kalau untuk ini kan saya dapat heart itu harus satu organ heartnya atau boleh kayak perikardiumnya? Boleh bagiannya boleh. Kalau yang bagian besar kayak jantung, kidney, lung, liver itu bagian-bagiannya aja boleh. Misalkan kalau jantung boleh katupnya aja, itu boleh. Kayak gitu nggak apa-apa. Oh iya, terima kasih Pak. Oke. Yang lain silakan. Karista ya. Permisi Pak, izin tanya, apakah ada minimal atau maksimal referensinya Pak? Tidak ada kalau dari saya sebenarnya. Jadi boleh berapapun gitu ya. Asalkan yang dikumpulkan tadi ya 3 sampai 4 halaman gitu. Tapi kalau misalnya ada gambar boleh disertakan tapi jangan besar-besar karena fokusnya di risamonya ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Miss Mara? Oke Pak, izin bertanya, ini semuanya menggunakan bahasa Indonesia kan Pak? eh saya bebaskan sih kalau misalnya bahasa Inggris pun nggak apa-apa tapi nanti mungkin saya akan minta beberapa untuk menjelaskan hasil risamonya seperti apa nanti di-share bareng di kelas gitu ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Cukup jelas tugasnya?
Dari saya sudah cukup jelas, Bapak. Oke. Kalau begitu, apakah bisa kita akhiri lebih awal untuk hari ini? Bisa, Bapak. Oke, bentar ya.